Part 161, Drop. Yas. Tiara ngedrop sekarang ada di rumah sakit, Yas. Ucap Tasya sedikit memelas. Yas, kamu kesini ya? Ya udah aku kesana. Ucap gue panik. Gue menutup telepon dan langsung bergegas mengambil kunci motor gue di dekat meja TV. Vira. Sepertinya melihat gue yang sedang terburu-buru ini ikut menjadi kepo, lalu dia menanyakan. Kegelisahan gue ini. Gue yang sedang panik hanya bisa menjawab seadanya saja. Yas mau kemana? Tanya Vira penasaran. Mau ke rumah sakit. Loh, siapa yang sakit? Tiara, YWDH gue pergi dulu ya. Ucap gue. Tunggu. Gue ikut ya. YWDH cepat. Jawab gue singkat. Vira langsung bergegas mengambil jaket dan kembali ke gue saat gue sudah berada di teras rumahnya. Lalu Vira menutup pintu dan menguncinya. Setelah Vira naik ke motor kita berdua, langsung menuju rumah sakit. Cuaca saat itu mendung gelap, tanda sepertinya sebentar lagi bakal hujan. Gue seakan tidak memperdulikan mau hujan ataupun tidak, yang penting gue harus sampai di rumah sakit. Untunglah sesampainya di sana hujan belum turun. Dengan kondisi yang masih pakai baju seragam tadi, gue dan Vira masuk ke dalam rumah sakit dan mencari ruangan di mana Tiara berada. Lorong demi lorong gue lewati, hingga akhirnya gue menemukan Tasya sedang melihat HP-nya, ia hendak seperti menelpon seseorang. Gue sama Vira kemudian nyamperin Tasya. Sya, Tiara gimana? Tanya gue. Masih di dalam ya, As. Lagi diperiksa sama dokter. Mamanya mana? Tadi mamanya bilang ke aku kalau dia lagi jemput dokternya Tiara. Heh, kok Tiara gak pernah cerita kalau dia punya dokter pribadi gitu? Apa dia nyembunyiin sesuatu kah? Apa jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu yang besar dari pengetahuan gue? Vira pun karena penasaran ia melihat bagian jendela ruangan yang tampak Tiara sedang diperiksa di situ, walaupun tertutup gorden dari dalam tapi masih menyisakan sedikit celah untuk bisa melihat Tiara. Sementara gue masih meminta penjelasan kepada Tasya. Syah, ceritanya gimana sih, kok bisa kayak gini? Aku juga gak tahu persis ya, As, aku tadi ditelepon mamanya Tiara disuruh nemenin bentar. Tapi kata mamanya tadi kepalanya Tiara sakit banget pas sebelum dibawa ke sini, habis itu Tiaranya gak sadarkan diri, Yas. Kamu kesini naik apa, Syah? Tanya gue. Aku diantar Ricky tadi, Yas, sumpah aku panik banget, Yas, waktu mamanya nelpon aku kalau dia masuk RS. Aku takut, Yas, dia kenapa-napa. Oh, jawab gue singkat. Tak lama kemudian dokter yang berada di dalam ruangannya Tiara dan kami semua diperbolehkan masuk untuk melihat Tiara yang sedang terbaring di atas kasur. Selimut menutupi setengah tubuhnya, lalu masker oksigen menutupi sebagian wajah Tiara. Sungguh melihat view seperti ini gue jadi ngerasa gak tega sama Tiara, gue ingin benar-benar nemenin dia sampai dia sembuh. Gue mendekat ke Tiara dan memegang tangannya yang lemas ini, gue benar-benar menggenggam tangannya sambil sesekali mengelus kepalanya. Tasya dan Vira berada di samping gue. Mereka hanya terdiam sambil sesekali mengelus-ngelus bagian tubuhnya Tiara. Ketika waktu hampir maghrib, gue pun keluar dari ruangan dan menuju ke musola untuk menjalankan sholat maghrib. Gue berdoa tak henti-hentinya untuk kesembuhan Tiara. Setelah dari musola gue berjalan kembali ke ruangannya Tiara dan gue lihat di sana hanya Vira saja yang berada di luar ruangan. Loh Vir, Tasya mana? Udah pulang barusan, Yas. Dijemput sama Ricky. Oh, lo kok di luar sih? Gue disuruh keluar sebentar dulu, Yas. Mama sama dokternya Tiara udah dateng dan lagi di dalam. Vir. Iya? Ucap Vira. Lo gak pulang? Ini udah malam lo. Entar bibi nyariin. Gak apa-apa nih kalau gue pulang. Iya, lo bawa aja motor gue, entar lo mampir dulu ya ke rumah gue, bilangin ke ibu, sama ayah. Lah,
Terus lontar pulang naik apa? Tanya Vira. Udah lo gak usah mikirin soal gue, gampang kok itu. Ya udah kalau gitu Yas. Gue mengantar Vira ke parkiran rumah sakit sekaligus ingin mengambil beberapa barang seperti charger HP gue di jok motor gue. Oh iya tiba-tiba gue teringat kalau besok kan acara baksos tetap berjalan. Otomatis gue gak bisa ikut dong. Gue harus bilang Vira dulu nih. Vir kayaknya gue gak bisa ikut acara besok deh. Gak apa-apa kok Yas. Kan masih ada gue sama Yuda. Makasih ya Vir. Gue pun mengambil charger dan beberapa barang gue di jok. Yas. Panggil Vira. Kemudian titik-titik air mata turun membasahi pipi Vira. Jangan lupa istirahat ya. Gue sayang lo Yas. Ucap Vira disusul memeluk tubuh. Gue. Iya Vir pasti. Makasih udah selalu support gue. Ucap gue lalu memeluk Vira dan setelah itu mengusap pipinya Vira yang basah. Part 162. Sepulangnya Vira dari rumah sakit gue, kembali mengecek ke ruangannya Tiara. Dengan rasa penuh cemas gue beranikan masuk ke dalam ruangan tersebut. Perlahan gue melihat Tiara dari balik kaca, di dalam sana kini hanya ada ibunya Tiara yang berada di dekat Tiara. Menit demi menit gue lihat membuat mata gue mulai turun menetes. Gue kasihan sama ibunya Tiara. Iya. Rela mengorbankan waktunya hanya demi menemani anaknya yang sedang sakit. Gue mengusap air mata ini dan kemudian gue dikagetkan oleh kehadiran seseorang. Kamu ngapain Yas di sini? Ini udah malam loh. Tante sendiri ngapain di sini? Kamu jawab dulu pertanyaan tante tadi. Ya itu tante, lagi nungguin itu, sambil menunjuk Tiara yang terbaring di dalam. Jadi kalian kenal? Iya pacarnya, tante. Ucap gue. Sekarang kamu ikut tante. Gue mengikuti perkataannya tante Novi. Entah apa yang mau ia lakukan kepada gue. Gue hanya berjalan sambil memikirkan keadaannya Tiara di sana. Hingga gue tiba di sebuah ruangan. Seperti ruangan kantor gitu. Yang gue tangkap itu adalah ruangnya Tante Novi. Duduk. Iya Tante. Jadi kamu udah pacaran ya sama Tiara? Ya gitu Tante. Kami pun membicarakan berbagai hal mengenai Tiara, mulai dari Tante Novi yang menjelaskan kalau dialah sebenarnya dokter pribadinya Tiara. Lalu gue teringat tentang surat dari rumah sakit yang waktu itu ditujukan kepada Tiara. Ente? Iya? Kenapa Yas? Ucap Tante Novi. Kalau boleh Yas tahu, Tiara sakit apa ya Tante? Tanya gue. Ucapnya sambil menghanyitkan dahinya. Tiara gak kenapa-kenapa kok. Dia cuma kecapean aja tadi pas Tante periksa. Gak mungkin. Gak mungkin Tiara cuma kecapean saja. Tante bohong kan? Please jangan. Sembunyiin apa-apa dari Iyas Tante. Ucap gue dengan nada sedikit agak tinggi. Tante Novi terdiam. Tante ingat kan? Kemarin waktu kita ketemu, Tante bilang kalau Tante mau nerapin anak seumuran Iyas. Ingat kan Tante? Udah pasti itu Tiara kan Tante? Tiara sakit apa Tante? Maaf Tante belum bisa kasih tahu sekarang. Ini permintaannya Tiara. Arg. Gue yang agak emosi langsung berdiri dan meninggalkan ruangannya Tante Novi. Gue pun berjalan balik ke arah ke ruang rawatnya Tiara. Di situ gue lihat mamanya sedang mondar mandir kebingungan. Sepertinya ia menunggu sesuatu. Karena itu gue menghampiri mamanya. Siapa tahu mamanya mau meminta tolong sesuatu. Tante kenapa? Kali aja ada yang bisa saya bantu. Kamu Yas. Kirain udah pulang. Tante mau minta tolong boleh gak? Boleh Tante, memang ada apa ya? Jadi gini, adiknya Tiara di rumah sendirian, Tante harus pulang dulu, besok subuh Tante ke sini. Kamu bisa kan temenin Tiara? Saya bisa kok Tante. Tante tenang aja ya. Gue pun bareng mamanya Tiara masuk ke ruang rawatnya Tiara, kemudian mamanya mengambil tasnya lalu mamanya pamit untuk pulang ke rumah.
Gue rasa itu hal wajar sih karena Tiara ini masih punya seorang adik yang harus diurus. Gue pun lalu mengambil kursi dan duduk dekat Tiara sambil memegang tangan halusnya. Dalam hati gue kasihan banget sama Tiara di umur yang masih muda ini dia harus terbaring lemah. Di atas kasur ini. Ara. Cepat sembuh ya sayang. Aku pengen kita bisa bercandaan lagi seperti biasa. Rah. Ketawa bareng. Sampai ngobrolin hal-hal aneh bareng kamu Ra. Kamu harus. Semangat ya. Tak sadar gue telah melontarkan kata-kata tersebut dari bibir gue. Gue bener-bener sayang. Sama Tiara. Gue berharap yang terbaik untuk dirinya. Mungkin kata-kata itu sedikit lebay di mata orang-orang. Tapi setidaknya kata-kata itu bisa menjadi sebuah doa untuk kesembuhan Tiara kelak. Gue pun lalu mencium keningnya Tiara. Berharap yang terbaik untuknya. Kemudian gue kembali ke tempat duduk dan menemani Tiara hingga gue tertidur. Dinginnya malam membuat gue tertidur di dekatnya Tiara. Kepala gue berada di dekat tangannya Tiara. Tetapi tak selamanya gue tidur nyenyak pada malam itu. Gue merasakan rambut gue dibelai oleh seseorang. Belayan itu membuat gue merasa antara semakin nyaman untuk tidur dan risih karena belayan itu terus-menerus dilakukan. Akhirnya gue mencoba untuk membuka mata dan gue lihat tangan Tiara sedang berada di atas kepala gue. Sambil membelai pelan rambut gue. Gue lihat dari kedua matanya telah terbuka. Gue lihat tak lama kemudian matanya terlihat berkaca-kaca. Alhamdulillah kamu udah sadar, ucap gue bersyukur. Ia tak mampu membendung air mata yang ia coba untuk tahan. Maafin aku Yas. Ucap Tiara pelan. Kamu gak harus minta maaf sayang. Maafin aku gak bisa selalu ada buat kamu Yas. Kata Tiara pelan. Itu gak jadi masalah, aku akan berusaha untuk selalu ada di samping kamu. Yas. Iya sayang. Apa kamu gak malu punya pacar sakit-sakitan seperti aku? Kamu kok ngomong gitu sih? Kenapa harus malu? Justru aku bangga sama kamu Ra. Aku bangga punya pacar seorang cewek yang kuat, yang pantang menyerah dan bisa melewati segala rintangan seperti ini. Aku sayang kamu Yas. Tiara terlihat senyum kepada gue. Aku juga sayang sama kamu Ra. Cepat sembuh ya. Ucap gue disusul. Mencium keningnya lagi. Berlanjut. Part 163. Hari demi hari gue menjaga Tiara di rumah sakit, gue juga tak lupa untuk tetap mengikuti kegiatan belajar di sekolah gue, mengingat gue juga sudah kelas 3. Kadang gue gantian, gue jagain Tiara pas sehabis pulang sekolah terus maghribnya gue pulang ke rumah. Dan kedua orang tua gue pun tahu kalau gue jagain Tiara di rumah sakit. Kira-kira ada kali semingguan Tiara di rumah sakit. Alhamdulillah sekitar semingguan itu, kondisi Tiara semakin membaik, gue bersyukur atas dikabulkannya doa gue. Tiara sudah diperbolehkan pulang ke rumah dengan segudang catatan. Yang perlu diingat oleh Tiara dari dokternya yaitu Tante Novi. Sampai sekarang pun gue belum tahu Tiara itu sakit apa. Tapi gue tidak terlalu mempermasalahkan itu sih, toh kondisi Tiara sekarang juga semakin membaik. Tak terasa sekarang sudah memasuki awal bulan Desember, bulan di mana sebentar lagi gue akan mengikuti ulangan akhir semester 1. Sebelum mengikuti ulangan tersebut ada waktu. Seminggu sebelum ulangan gue bisa memanfaatkan untuk mengajak jalan Tiara, sekaligus untuk refreshing lah gitu. Gue sengaja ngambil pas hari weekend biar lebih banyak sih waktunya. Dan gue bisa berlama-lama bersama Tiara hehe. Sebelum itu, gue meminta izin dulu kepada mamanya untuk mengajak jalan Tiara pada hari weekend nanti. Sehabis pulang sekolah gue main dulu ke rumahnya Tiara sekalian pengen nengokin Tiara sih hehe. Yas, kamu mau minum apa? Tanya Tiara. Duh gak usah repot-repot deh, palingan cuma bentar kok ini Ra. Ucap gue lalu. Tersenyum. Ih Yas. Ditawarin juga ah. Kata Tiara sedikit memanyunkan bibirnya. Iya terserah kamu aja deh ya. Haha.
Mama kamu mana? Bisa ngomong sebentar gak? Ucap gue menambahkan. Oh bentar ya aku panggilin dulu di dalam, pasti kamu mau ngomongin aku. Yah. Ger banget si Hara. Tiara lalu beranjak ke bagian belakang rumahnya sekalian memanggil mamanya. Tak lama. Kemudian datanglah mamanya ke tempat gue sedang duduk. Ada Ilyas, abis pulang sekolah ya? Iya tante, kebetulan iseng aja tante main ke sini hehe. Kata gue. Oh iya nih tante, saya sekalian pengen minta izin nih. Minta izin apa Nias? Ucap mamanya Tiara. Gini tante, rencananya, saya mau ngajak Tiara jalan tante pas weekend bentar. Boleh gak? Tante? Boleh sih, tapi kamu bawa mobil tante aja ya. Biar lebih nyaman aja ya Tiaranya. Oh gitu ya tante, makasih ya tante hehe udah ngizinin. Entar dulu dong Yas. Biar lebih afdol tanya deh sama orangnya langsung. Ucap. Mamanya Tiara. Lalu Tiara kembali datang ke gue lalu langsung main nyambung aja omongan gue sama mamanya. Nih orangnya langsung dateng, hayo mamah ngomongin aku ya. Ucap. Tiara sambil berjalan membawa segelas air. Tuh orangnya Yas, ya udah deh tante masuk dulu biar gak ganggu hehe, kata mamanya. Tiara tersenyum kepada gue lalu beranjak meninggalkan kita berdua. Ih pada ngomongin apaan sih? Kata Tiara penasaran. Ini Yas diminum ya. Ucap Tiara memberikan gelas tersebut. Sini deh duduk dekat-dekat sini. Ih Yas maunya dekat-dekat terus nih, hahaha, kata Tiara sambil tertawa. Ngobrolin apa sih tadi sama mama? Tanyanya. Minta izin doang. Emang mau ngapain sih? Tanyanya semakin penasaran. Mau ngajak jalan. Kamu mau ngajak jalan mama? Ya enggak lah Ara. Siapa lagi kalau bukan kamu serius? Gue pun menceritakan rencana gue untuk ngajak jalan dia ke suatu, dia tampak excited banget. Gue gak sabar buat nanti pas weekend. Setelah cukup berlama-lama gue memutuskan untuk pulang ke rumah. Gue diantar sama Tiara sampai depan pagar rumahnya. Aku pulang dulu ya. Kamu juga jangan lupa istirahat. Iya sayang. Sip, sambil mengacungkan jari jempol gue lalu berbalik ke arah motor gue. Sayang. Panggilnya dengan nada manja. Iya ah. Mau dipeluk gak ah? Asal udah mandi sih gak apa-apa, padahal dalam hati emah udah sujud syukur banget gua. Iya udah mandi tau. Peluk ya. Ucap Tiara lalu memeluk gue, makasih ya. Kamu udah perhatian sama aku, ujar Tiara yang masih dalam posisi memeluk gue. Lo bukannya lebih sering cuek ya hahaha. Kamu emah dipuji malah gak mau serius, ucapnya lalu melepas pelukannya yang erat tadi. Lalu gue pun pulang setelah gue pamit sama Tiara. Gue seneng banget Tiara udah bisa kembali. Ceria. Sampai depan rumah gue lihat sebuah mobil parkir di dekat rumah gue. Ah udah tahu gue MAH. Ini. Gue masuk ke rumah baru ngelepas sepatu ada aja kelakuannya si kutu kupret yang ngehadang gue mau masuk ke dalam. Yas. Jalan yuk mau gak? Kata Nisa. Kampret, baru juga masuk rumah, gue aja belum mandi, udah main ngajak-ngajak. Aje lo. Yaelah ayolah, bete nih gue. Ngapa gak samarian aja sih? Serius. Males galau gue yas kalau jalan mulu ama dia. Serius. Cielah bisa galau juga lu ternyata. Berlanjut. Part 164 Pearl. Malam itu juga gue harus mengikuti ajakannya Nisa untuk menemani dirinya menghabiskan waktu malam. Sebenarnya gue males sih, badan gue berasa pegel dan ingin istirahat di rumah saja. Tapi ya bagaimanapun gue gak enak juga sama Nisa. Untung aja pakai mobil, jadinya gue bisa menyuruh Nisa yang memegang kendali. Mendengar ajakan itu gue bersiap-siap dengan terlebih dahulu untuk mandi lalu disusul dengan sholat maghrib. Ya, kewajiban itu tidak boleh dilupakan. Selesai semua hal itu, gue keluar kamar. Dan mendapati Nisa sedang ngobrol dengan ibu gue. Keakraban mereka memang tak bisa
Dipisahkan lagi, layaknya hubungan antara ibu dan anaknya. Gue menghampiri mereka dan ikutan nimbrung. Jadi enggak? Tanya gue. Jadilah. Udah ganteng gitu masa gak jadi sih? Ucap Nisa semangat. Heh, gak salah denger gue? Pasti matanya Nisa rabun nih. Ya udah hayu. Kata gue lalu berjalan ke arah pintu rumah. Tante Iyasnya aku culik dulu ya haha. Ucap Nisa kepada ibu gue. Ya jangan lupa balikin ya Nisa. Kamu ternyata masih gak berubah ya dari dulu bilangnya. Pasti mau culik Iyas. Ucap ibu gue. Hehehe. Iya dong tante. Kata Nisa dengan wajah bangga. Lalu setelah Nisa pamitan, ia menyusul gue yang sudah berada di luar rumah. Lebih tepatnya, gue sudah berada di dekat mobilnya Nisa. Yuk, ucap Nisa. Lo yang nyetir ya, lagi mager nih gue. Iya Iyas. Gue berdua masuk ke dalam mobil, dari dalam terlihat mobil ini tampak sekali rapi. Kondisi. Dalamnya juga wangi, tidak tercium bau-bau yang tak sedap. Gue menyimpulkan kalau Nisa ini orangnya sangat menjaga kebersihan sekali pada mobilnya. Nih mobil masih bersih banget kak, sering dibersihin ya. Iya dong kan kebersihan itu sebagian dari iman Yaas. Yi serius itu emah anak SD juga tahu kak. Hahaha sekali-kali dong Yas, gue berkata bijak. Yaelah jangan ngarep deh jadi orang bijak, kata gue ngeledek Nisa. Dasar nyebelin Iyas. Jadi mau kemana nih? Muter-muter aja. Abis itu kita makan. Selama keliling-keliling, di dalam mobil selalu penuh dengan candaan yang menghiasi tiap menit. Saat kita di jalan, mulai dari ngobrolin hal-hal konyol waktu kita kecil lah, sampai kelakuan jelek. Pas masih kecil dan lain-lain. Oh iya kak gue boleh nanya sesuatu gak? Boleh dong adikku yang ganteng. Ucap Nisa sambil menjulurkan lidahnya ke arah gue. Tiara pernah cerita enggak sih kalau dia itu sakit apa? Tanya gue. Nisa terdiam, wajahnya tampak kaget ketika gue bertanya tentang hal tersebut. Gimana kak? Enggak. Kok? Enggak Tiara gak pernah cerita? Gak pernah deh. Kata Nisa terbata-bata. Dengan ekspresi seperti menyembunyikan sesuatu. Oh gitu ya kak? Jawab gue. Ya udah, tuh tempat makannya udah dekat. Kata Nisa mencoba untuk mengganti ke topik lain. Sampailah gue dan Nisa di sebuah tempat makan yang digandrungi oleh para anak muda. Ya. Karena sebagian besar pengunjung yang datang adalah anak-anak muda atau remaja. Kita berdua memilih tempat yang nyaman untuk mengisi perut kami masing-masing. Tempat itu berada di dekat sebuah kolam air mancur kecil dan di atasnya terlihat lampu-lampu berwarna-warni yang menghiasi setiap sudut. Yas. Kamu gak berubah ya dari dulu, manggil aku selalu aja pakai K.A. padahal kan umur kita sama Yas. Ucap Nisa memulai pembicaraan menjadi serius, terlihat dari Nisa. Yang gak menyebutkan kata-kata, lo gue, lagi. Hehe, Kak Nisa gak seneng ya kalau dipanggil gitu? Bukan gitu Yas. Aku ngerasa kalau kamu manggil gitu, kita itu serasa deket banget loh. Yas. Kata Kak Nisa. Kirain gak seneng hehe. Ucap gue setelah memasukkan satu suap makanan ke dalam mulut. Gue. Yas, kayaknya ini waktu yang tepat deh. Sebelum kita nanti lulus. Aku mau ngungkapin satu hal sama kamu, mungkin ini kedengarannya salah bagi Yas, tapi ya inilah kenyataannya. Kenyataan sejak 4 tahun yang lalu, kenyataan yang gak pernah bisa aku hilangkan dari pikiran aku, pernah sekali aku coba untuk menghapus kenyataan ini, tapi itu gak bisa Yas. 4 tahun sudah kenyataan itu muncul dan selalu menghiasi pikiran aku. Walaupun selama 4 tahun yang lalu kenyataan itu gak pernah aku ungkapin ke kamu. Kata Nisa. Kenyataan apa sih kak? Tanya. Kamu lihat ini. Sambil menunjukkan anting yang berada di kedua telinganya. Kamu ingat? Ini? Ucap Nisa mencoba untuk ngingetin anting itu. Gue kaget dan menyadari hal tersebut.
Itu kan anting yang aku kasih buat kamu pas SMP dulu kan? Kata gue. Back to old times. Di hari yang cerah ini gue menyambut kepulangan ibu dan ayah gue dari Pulau Lombok. Pulau yang dikenal sebagai daerah penghasil mutiara itu. Di sana ibu menemani ayah yang bertemu dengan rekan bisnisnya selama 3 hari. Gue sebenarnya mau ikut, tapi karena gue sekolah jadi gue gak bisa ikut. Padahal selama 3 hari itu kegiatan di SMP hanya diisi dengan kegiatan kerohanian. Yas, ini ibu bawa sesuatu buat kamu nak. Wah oleh-oleh ya bu. Makasih ya, ucap gue senang karena ibu membawa oleh-oleh. Untuk gue. Kamu suka enggak sama kaosnya? Suka banget bu. Sambil mencoba kaos yang bertuliskan tulisan, Lombok. Oh ya ibu juga dikasih sama temen ayah, 2 pasang anting mutiara. Kamu kasih 1 ya ke Nisa, entar sore kamu ke rumahnya. Wah coba dong bu lihat antingnya kayak apa. Kata gue penasaran. Gimana? Kata ibu sambil menunjukkan anting tersebut. Bagus bu, ini aslinya dari kerangnya. Iya Yas, teman ayah itu punya gerai mutiara gitu Yas. Oh gitu ya. Ya udah deh bu ntar Yas kasih ya ke Nisa ntar sore. Sorenya gue membawa sebuah kotak kecil yang berisi anting mutiara itu ke rumahnya Nisa. Rumah gue dengan rumahnya Nisa hanya berbeda beberapa meter saja. Gue panggil dia dari luar, dan ternyata terlihat Nisa yang sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Kak Nisa? Iya Yas, sebentar ya. Ucap Nisa bergegas lalu membukakan pagarnya. Kak, ini ada sesuatu buat Kak Nisa. Hehe. Wah apaan nih? Dibuka dulu atuh. Iya, kata Nisa sambil membuka kotak kecil tersebut. Gimana Kak? Wah antingnya bagus banget Yas, ini buat aku Yas. Iya Kak. Itu mutiara asli loh Kak, kata ibu. Makasih ya Yas. Bilang makasih juga ya sama ibu kamu. Ucap Nisa terlihat senang atas pemberian ini. Dipakai ya Kak? Pasti ya As. Shit gue baru keinget semuanya. Iya kamu bener Yas. Jadi hubungan anting itu sama kenyataan yang Kak Anissa bilang itu apa? Ya, anting itu menjadi bukti selama 4 tahun kalau. Ucap Kak Anissa. Maaf ya. Sejak 4 tahun lalu, kalau. Kata Kak Anissa terputus-putus. Kalau Kak Anissa suka sama Iyas. Sejak kita SMP. Ucap Kak Anissa mengakhiri kalimat yang sempat terputus tersebut. Maaf ya Yas. Kalau ini kedengerannya salah banget di mata Iyas, tapi aku ngerti kok Iyas. Kan sekarang udah ada Tiara, ya gak? Hehe. Berlanjut. Part 165, Akis and Blood. Gue terdiam saat mendengar kata-kata tersebut. Seolah-olah bagaikan petir yang sedang menyambar diri gue dan membuat mematung akibat sambaran tersebut. Gue heran kenapa baru sekarang sih? Kenapa gak dari dulu saja? Mungkin akan lain ceritanya jika dia mengungkapkannya saat dulu. Maaf. Pasti Kak Anissa udah tahu kan jawabannya, ucap gue. Iya Yas. Aku ngerti kok. Dan aku serasa lega udah bilangnya langsung ke kamu. Kamu marah ya Kak? Kata gue. Haha. Ya enggak lah Yas, ngapain aku marah coba. Tapi kita tetap kakak adean kan? Ya jelas adikku. Kata Nisa sambil memberikan sebuah senyuman, senyuman yang tak pernah gue lihat, senyum yang berbeda dari biasanya. Oh iya. Kak Nisa, ntar lulus mau kuliah di mana? Rencana sih di Surabaya Yas, biar deket sama mama. Kamu pingin ikut tah? Haha. Serius siapa juga yang mau ikut Kak? Serius. Kirain kamu gak bisa jauh dari aku. Sialan. Serius. Sejak itu entah kenapa Kak Anissa makin usil aja sama gue lagi ngelakuin suatu kegiatan pasti. Ada aja dia ngegangguin gue. Gue lagi bareng Tiara pasti dia ngeledekin mulu. Hari yang ditunggu telah tiba, gue mengajak Tiara jalan ke sebuah daerah di kabupaten yang terkenal adem dan suasananya bagus banget. Daerah tersebut menjadi tempat favorit ketika gue
Dan teman-teman gue kalau liburan. Sesampainya di sana gue mengajak Tiara untuk berjalan. Jalan mengitari sebuah sawah. Tiara pun terlihat semangat sekali ketika melangkahkan kakinya. Satu demi satu. Yaas pegangin aku ya ah, ini agak licin jalannya ah. Bodoh ah. Ih Yas kamu emang gitu ya sama aku, entar kalau jatuh gimana, ujar Tiara, semakin erat ia berpegang pada tangan gue. Hahaha. Ya enggak lah, enggak bakal jatuh kuara ah. Kondisi jalan sekitar sawah emang agak licin, jadi kalau gak hati-hati ya bisa kepleset. Gue pun melepas sendal gue, lalu gue jalan nyeker deh, sementara Tiara masih tetap selalu menggandeng tangan gue di sampingnya. Hamparan tumbuhan hijau menghiasi setiap sudut di tempat ini, membuat mata gue kagum atas apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Ditambah dengan angin sepoi-sepoi yang silih berganti bertiup ke arah kita berdua. Sayang, bagus banget ya pemandangannya. Ujar Tiara yang sedang menikmati pemandangan. Hehe makanya jangan diam di rumah terus, sekali-kali berkunjung ke tempat kayak gini. Kamu dari tadi ngeledek mulu. Hahaha, coba kamu lihat deh, itu ada saung gitu, kita ke sana yuk, sekalian nyantai. Tumben ide kamu bagus sayang. Kata Tiara ngeledek gue. Serius kampret. Hahaha yuk, Tiara tertawa ke gue. Kita berdua berjalan ke arah sebuah saung di mana saung tersebut biasa digunakan petani untuk beristirahat. Saung tersebut kelihatan terawat sekali, meskipun terbuat dari kayu, tidak tampak bagian-bagian kayu yang sudah keropos. Di sana gue duduk dan mengambil beberapa minum dari tas selempang yang gue bawa dari mobil tadi. Kamu harus gara? Lumayan nih, bagi dong. Nih. Kata gue sambil menyodorkan sebotol minuman. Entar deh. Rambutku berantakan, bentar ya sisir dulu. Iya Ratu sisir. Setelah ia menyisir rambutnya, lalu Tiara mengambil sebuah minuman yang tadi gue sodorkan kepada dia. Gue pun duduk sama Tiara menghadap ke arah sawah yang berada di depan kita. Sayang, rencana liburan mau kemana nanti? Tanya gue membuka obrolan. Aku mau ke Singapura yang. Ujar Tiara lalu tiba-tiba meneteskan air mata. Lo yang. Kok kamu malah sedih sih? Harusnya kamu senang dong bisa keluar negeri. Kata. Gue sambil mengusap air matanya. Aku takut jauh dari kamu Yas. Udah jangan urusin aku, kamu kan di sana buat seneng-seneng Ra, kalau udah pulang ke sini lagi. Baru deh haha. Tapi Yas. Udah, aku gak bakal macem-macem kok di sini tenang aja haha, ucap gue untuk meyakinkan. Tiara. Udah dong jangan sedih lagi ya. Kata gue sambil menatap mata indahnya. Aku sayang banget sama kamu Yas. Ujar Tiara disusul dengan sebuah ciuman yang mendarat di bibir gue. Ciuman tersebut membuat bibir kita berdua saling bertemu. Agak canggung awalnya, karena gue bukan ahlinya dalam soal seperti ini. Ciuman tersebut terasa hangat dan penuh dengan rasa kasih sayang Tiara terhadap gue. Seiring waktu gue pun mulai menikmati hal tersebut. Sekitar 3 menitan gue pun memutuskan untuk menyudahi hal tersebut. Aku juga sayang banget sama kamu Ra. Kata gue setelah menyudahi semuanya. Sebelum berlanjut ke arah yang tidak baik. Tatap Tiara sambil tersenyum ke arah gue. Gitu dong senyum. Ujar gue lalu membelai rambutnya Tiara. Belayan tersebut membuat Tiara semakin nyaman dan menyandarkan kepalanya di bahu gue. Sambil membelai rambutnya gue dan Tiara menikmati pemandangan yang disajikan di depan gue. Beberapa menit ketika kita berdua menikmati pemandangan, gue berinisiatif untuk mengajaknya berkeliling kembali. Ra, keliling lagi yuk. Iya Yas. Kata Tiara lalu menoleh ke arah gue. Gue kaget melihat bagian hidung Tiara yang mengeluarkan darah. Ra, kamu mimisan Ra, darah Ra dari hidung kamu. Kamu gak apa-apa kan sayang? Ucap. Gue tiba-tiba khawatir. Gak apa-apa kok, ucap Tiara tersenyum tipis sambil mengusap darah yang keluar dari hidungnya dengan sebuah tisu. Berlanjut. Part 166.
Melihat kondisi Tiara yang seperti ini gue jadi cemas, gue takut kenapa-napa terjadi lagi sama Tiara. Gue mengajaknya pulang, supaya dia bisa cepat beristirahat di rumahnya. Ara, kita pulang ya. Ucap gue. Aku masih pengen di sini, Yas. Katanya pelan. Tapi Ra, ntar kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Please Yas, kamu turutin aku. Ucapnya. Ara, kamu jangan maksain kondisi lah. Kata gue sambil memegang bahunya. Kali ini aja Yas. Aku pengen muter lagi. Pintanya. Tapi sebentar aja ya, dan kamu harus ada di samping aku. Kata gue agar Tiara tetap dengan keadaan terjaga. Iya. Kata Tiara menganggukkan kepalanya. Awalnya gue emang gak setuju sih sama keputusan Tiara untuk masih mau di sini lebih lama. Lagi. Gimana gak setuju, tiba-tiba kondisi Tiara bisa begini, siapa coba yang gak was-was? Dihadepin sama beginian. Gue akhirnya mengiyakan permintaannya Tiara, dengan satu syarat. Yaitu gue harus tetap berada di dekatnya agar bisa selalu menjaga Tiara. Di tengah jalan setapak, gue berjalan bersama Tiara. Tiara tetap memegang erat tangan gue. Lalu dia membuka sebuah obrolan yang menurut cukup membuat gue heran saat itu. Yas. Ucap Tiara yang berada di samping gue. Misalnya kita gak ketemu lagi gimana? Ucapnya lirih. Kamu ngomong apaan sih, Ra? Aku gak ngerti deh sama sekali. Kata gue heran. Ya gimana kalau ntar kita gak bisa ketemu lagi atau gak akan pernah ketemu lagi? Ya enggak lah, Ra. Kamu itu gimana sih serius? Pasti ketemu lah. Kata gue. Kan misalnya Yas. Kata Tiara pelan. Gak mungkin lah, Ra. Ujar gue singkat. Tiara pun terdiam lalu setelah itu kita berdua memutuskan untuk pulang. Gue nganter Tiara. Sampai rumahnya, tiba di rumahnya, tampak sekali wajah Tiara terlihat senang sekali, walaupun sebenarnya tadi di sana ia menunjukkan kondisi yang tidak bagus menurut gue. Seolah-olah dia bisa cepat sekali melupakan kejadian tadi dan terbitlah sebuah kegembiraan di setiap senyum yang dilontarkan ke gue. Makasih ya sayang. Kata Tiara dibarengi dengan senyuman manisnya. Kepada gue. Hehe, ini gak seberapa kok, Ra. Hihi. Dagi pulang sana. Ceritanya ngusir nih. Ya udah deh kalau gitu, kata gue lalu berbalik menuju mobil. Mau kemana? Tanya Tiara. Ke mobil. Gue pun lalu berjalan menuju ke arah mobil sambil memegang kunci mobil yang berada di tangan gue. Iya As. Teriaknya. Kenapa? Jawab gue dengan polosnya. Itu kan mobil Mama ah. Kenapa jadi kamu pulang pakai mobil Mama? Kata Tiara. Dengan nada tinggi. Iya ya. Kata gue sambil menggaruk-garuk rambut gue. Gue pun balik lagi ke tempatnya Tiara, lalu gue kasih kunci mobilnya ke Tiara. Untung aja aku ingetin. Katanya sambil gaplok tangan gue. Sakit ih. Kata gue. Hehe. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ujar gue. Yas. Panggil Tiara memegang tangan kanan gue. Kamu janji ya gak akan pernah pergi dari aku, ucap Tiara semakin kuat memegang tangan kanan gue. Sure. Kata gue sambil memberikan senyum kepada Tiara. Gue pun pulang dengan perasaan campur aduk, antara bahagia dan khawatir. Bahagia karena gue sukses membuat Tiara senang pada hari ini. Terlebih gue dapet kiss dari Tiara bro. Khawatirnya ya karena kondisi Tiara itu yang tadi sempat tiba-tiba mimisan. Yap, tak terasa hari demi hari telah gue lewati, termasuk hari-hari ulangan akhir semester 1 telah gue lewati. Seperti biasa agenda akhir tahun pasti ngadain acara seperti classmate gitu. Untung saja gue gak kepilih jadi panitia, karena gue males banget ngurusin yang begituan. Tapi sialnya, pada saat hari kedua classmate gue malah dateng telat, dan akhirnya gue kena hukuman. Disuruh buat ngepel musola pada jam istirahat serius. Hal yang paling menjengkelkan ketika yang lain pada asik mendukung atau berpartisipasi pada
Lomba antar kelas sedangkan gue justru malah dipertemukan dengan sebuah hukuman. Baru saja gue tiba di depan musola sedang membuka sepatu gue, HP gue berdering. Pasti. Yang nelpon Tiara ini udah pasti. Halo kenapa Ra, kangen ya? Kata gue sok kegantengan. Enggak, kamu lagi di mana? Aku telat yang disuruh ngepel musola coba. Hahaha, makanya kalau bobo tuh jangan kemalaman coba. Kata Tiara dengan nada ngeledek. Serius kebiasaan dah ngeledeknya. Hahaha. Biarin we, ya udah gitu aja deh. Ja gitu doang? Serius? Iya cuman mastiin aja kalau kamu aman dan gak kenapa-napa. Sayang. Kenapa sayang? Kata Tiara. Maksud aneh pulsanya yang sayang dipakai cuman sebentar. Isi ya as nyebelin. Wahahaha setelah teleponan gue lalu menuju ke tempat wudhu untuk mengambil ember dan satu buah pengepel. Pertama gue isi dulu embernya pakai air. Abis itu gue tambahin deh ada sedikit. Seperti pewangi lantai gitu yang gue ambil dari pojokan tempat wudhu. Setelah siap semuanya gue mulai dah tuh menjalankan perintah hukuman gue. Lumayanlah. Hitung-hitung juga beramalgan. Sisi demi sisi gue pel hingga tampak kelihatan bersih dan wangi. Dengan teliti gue juga mengepel bagian sudut-sudut musola. Baru saja gue menyelesaikan beberapa sisi musola, seseorang memanggil gue. Yas. Heh. Kata gue masih belum menyadari. Mau dibantuin gak? Vira, gak usah deh, lagian bentar lagi selesai kok. Kata gue lalu menoleh dan menyadari kalau itu Vira. Bentar lagi selesai gimana? Lo lihat tuh masih banyak yang harus dipel. Sambil menunjuk sisi-sisi yang belum dipel. Iya sih, tapi bukannya lo harusnya ngurusin lomba ya? Iya sih, skeptis. Gue lagi bosen aja, terus nyuruh anak-anak aja yang gantiin gue sebentar. Oh, gue bantu ya? Iya ya udah. Sini. Alhamdulillah gue diberikan keringanan, alhasil pekerjaan lebih cepat dilakukan berdua oleh gue sama Vira. Tetapi gue masih agak bingung ketika Vira harus ninggalin tugasnya dan tiba-tiba dia datang menemui gue. Berlanjut. Part 167, Tias. Alhamdulillah gue diberikan keringanan, alhasil pekerjaan lebih cepat dilakukan berdua oleh gue sama Vira. Tetapi gue masih agak bingung ketika Vira harus ninggalin tugasnya dan tiba-tiba dia datang menemui gue. Setelah selesai semuanya gue beristirahat di selasar sambil mengelap keringat memakai sebuah sapu tangan. Baru saja gue mau mengelap muka gue dengan sapu tangan tiba-tiba Vira meminta sesuatu. Yas lo ada tisu gak? Buat apaan? Tanya gue. Ini buat bersihin muka Yas. Ya udah pakai sapu tangan gue aja nih. Kata gue sambil menyodorkan sapu tangan yang masih bersih ini. Gak apa-apa nih Yas. Iya santai aja kali haha. Makasih ya, entar gue cuciin deh ya di rumah. Kata Vira. Udah ambil aja, gue masih banyak di rumah, haha. Ih, Yas lo harus gak? Gue beliin ya bentar. Kata Vira. Gak usah lah jadi ngerepotin entar, hehe. Lagian gue gak haus kok. Yakin nih gak mau? Iya, beli buat lo aja. Gak deh gak jadi. Mager tiba-tiba skeptis. Kata Vira manyun. Yeh serius. Alhasil kita berdua cuma istirahat cari angin di selasar musola sambil melihat aktivitas di lapangan. Mungkin karena kepiah, Vira tertidur dengan posisi bersandar pada sebuah dinding. Namun setelah itu, seorang adik kelas menghampiri dan memanggil sebuah nama yang asing. Bagi gue. Kak Tias, Kak. Kakak dipanggil panitia tuh. Disuruh ngurusin hadiah buat para pemenang lomba, ucap adik kelas tersebut. Kak Tias siapa ya? Ucap gue kebingungan. Itu sebelah abang Kak Tias. Oh nyari Vira toh, bentar gue bangunin dulu ya orangnya. Tias? Nama yang asing yang pernah gue dengar. Nama tersebut ternyata melekat pada seseorang yang gue kenal.
Lalu gue membangunkan Vira. Gue bilang kalau dia dipanggil sama adik kelas. Setelah terbangun Vira langsung menemui adik kelas yang tadi mencari Vira. Kamu Rin, kenapa? Sorry ya tadi ketiduran hehe. Ucap Vira. Kak Tias dipanggil panitia disuruh ke sana. Ucap adik kelas tersebut. Pasti Bang Evan ya yang nyuruh kamu. Hahaha, iya kan? Kata Vira ngeledek adik kelas tersebut. Yas kenalin ini sepupu gue, Ririn namanya, gebetannya Evan hahaha. Sambung Vira. Mengenalkan sepupunya. Apaan sih Kak Tias? Katanya. Oh ini toh ternyata yang digebet Evan hahaha, kata gue. Ya udah bilang ke Bang Evan ntar aku nyusul ke sana ya. Ucap Vira. Oke deh Kak Tias. Aku ke sana dulu ya. Katanya lalu berlalu pergi. Sepupunya Vira pergi, lalu gue bersiap memakai kaos kaki gue lagi yang tadi gue lepas, masa ngepel pakai kaos kaki sih. Vira pun juga ikut-ikutan memakai kaos kakinya lalu dilanjut dengan sepatunya. Vir. Ya ah. Kok tadi sepupu lo manggil lo Tias sih? Lo gak tahu ya? Rata-rata keluarga gue kalau manggil ya gitu semua sih, kecuali mama, papa sama Eca. Bukannya nama lo cuma 2 kata doang ya, dan itu juga gak ada hubungannya sama nama lengkapnya. Hahaha, mulai deh so, taunya. Gini Yas. Jadi nama gue itu sebenarnya ada 3 kata. Terus pas pendaftaran SMA kemarin, ada kesalahan sistem gitu sama administrasinya. Jadinya, nama gue cuma termuat di absen sama di seragam yang dipesen dari sekolah itu cuma 2 kata. Doang Yas. Wow, baru tahu gue Vir. Berarti ada 3 kata ya? Iya Yas, jadinya. Revani Syafira Tias. Katanya lalu berdiri. Ternyata selama ini gue baru tahu kalau nama Vira itu ada 3 kata. Penjir pantesan aja sepupunya. Vira yang nyariin tadi manggilnya Tias. Vira lalu pamit untuk menyusul sepupunya tadi. Vir makasih ya tadi udah dibantuin hehehe, kata gue nyengir. Hihihi. Sama-sama Yas. Makasih juga lo sapu tangannya. Gue pun karena gak ada kerjaan akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantin untuk melepas rasa haus. Kebetulan di kantin gue ngeliat Tiara bersama teman-temannya. Sengaja gue gak negur. Takut nih ganggu. Gue hanya ngelewatin mejanya doang. Lalu gue memilih untuk duduk. Menyendiri sambil memainkan HP gue. Terlihat WA masuk dari Evan. Yas besok sore temenin gue ya ke alun-alun, kita hunting foto cewek-cewek cihu. Gue pun membalas WA tersebut dengan mengiyakan ajakan dari Evan. Pas gue udah gak main HP, gue baru sadar kalau Tiara udah ada duduk di depan gue. Astagfirullah serius, kamu ngagetin aja. Kata gue. Habisnya kamu serius banget main HP-nya ah. Kata Tiara sambil manyun. Hehehe. Kirain tadi gak sadar kalau aku lewat dekat meja kamu. Ucap gue. Aih masa pacarnya sendiri gak sadar sih makanya aku nyamperin kamu. Kata Tiara. Hehe. Cieh tadi yang abis ngepel berdua bareng Vira, ucap Tiara. Berlanjut. Part 168. Sorry Ra. Kamu cemburu? Yas. Siap orang pasti gitu kali Yas. Hehe, tapi aku juga gak mau kalau kamu terkekang gitu. Gara-gara pacaran sama aku, kamu boleh kok berteman sama siapa aja, apalagi cewek, tapi aku percaya kok sama kamu dan Vira. Ra. Maafin aku ya. Kata gue bermaksud meminta maaf atas peristiwa tadi. Gak perlu minta maaf gitu juga kali Yas. Makasih ya. Iya sayang. Kamu lusa udah berangkat ya? Tanya gue. Ya gitu Yas. Jawabnya datar. Yah bakalan sepi dong ntar pas liburan, ucap gue. Hehe. Lusa Tiara mulai berangkat ke Singapura, yang jelas dia naik pesawat dari Jakarta. Gue harap dia bisa enjoy dan have fun dengan liburannya di sana. Sementara gue, tahun baruan ini gue gak ada rencana kemana-mana.
Selama liburan ini kegiatan gue dipadati oleh kegiatan di rumah alias Bobok ganteng dan di warnet. Beberapa kali gue diajak Evan untuk hunting foto cewek cantik di area umum. Lumayan. Bisa sekalian cuci mata, biasanya Evan ngajakinnya pas waktu sore atau malam minggu. Pas hari ini Evan ngajakin guenya bertepatan dengan malam tahun baru. Gue diajak ke salah satu area umum yang rame banget kalau malam, apalagi kalau pas lagi ada tahun baruan kaya. Gini. Yas, lo liat deh itu cewek yang lagi ngerokok, gile mantap abis ya ajakin foto. Mau gaya Yas, kata Evan sambil menunjuk seorang cewek yang sedang merokok. Tapi lu yang ngomong ya sama Dwi. SIP deh. Yas, yowes kita samperin dah. Gue pun sama Evan nyamperin tuh cewek dan kita pun berkenalan, biasalah di sini yang paling banyak beraksi itu si Evan, sementara gue hanya memperhatikan mereka sambil membawa kamera punyanya Evan yang akan digunakan nanti. By the way, karena Evan emang hobi banget sama fotografi gitu, jadi dia pakai kamera yang bagus. Kalau kata anak gahol seh kamera DSLR. Gitu oh. Sementara gue gak begitu paham tentang seluk-beluk kamera, yang jelas di otak gue hanya bisa untuk memfoto aja gitu. Pertama si cewek disuruh foto sendiri dulu dengan beberapa pose yang cukup menggiurkan. Lalu selanjutnya Evan meminta dirinya untuk difoto bersama cewek tersebut. Akhirnya gue dijadiin tukang foto doang ama dia, minimal ajak kek foto bertiga gitu. Sialan Lufan cuma jadiin gue tukang foto doang, ajak kek napa, kata gue. Koko sorry, kan yang ngajakin doi foto kan gue. Serius kampret? Setelah beberapa jepret akhirnya gue sama Evan memutuskan untuk nongkrong di salah satu kedai warkop. Wah masih awal nias, baru juga jam 7:30, kata Evan. Iya terus kapa cu? Gue mau jalan sama Ririn bro, kata Evan dengan senangnya. Iya dah sana-sana lu tae. Kesiaan yi ditinggal pacar liburan. Gue tabok juga Lufan lama-lama. Koko santai bos, ya udah bentar lagi gue cabut nih Yas, lo langsung pulang apa? Gimana nih? Gak tau nih, bingung gue juga. Tak lama berselang saat gue sedang ngobrol ngalur ngidul sama si Evan, Ririn pun datang ke tempat kita nyusul Evan. Akhirnya kita bertiga yang ngobrol-ngobrol, kelihatannya sih si Ririn ini kalau ada gue jaim banget kelakuannya sama Evan, padahal aslinya yang pernah gue lihat itu cerewet. Gitu. Lalu HP gue pun berbunyi memecah obrolan kita bertiga. Bentar yi ada telepon, kata gue sambil berdiri dan menuju tempat lain. Gue pun melihat nomor yang tertera di layar dan Vira lah yang nelpon gue malam itu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yas. Kata Vira. Hiem? Lagi di mana? Tanya Vira. Lagi di luar sih cari angin, kenapa gitu? Oh ke rumah dong sepi nih. Tahun baruan juga. Suruh Vira. Lo juga sendiri kan? Iyalah, orang Tiara lagi liburan. Cieh yang ditinggal liburan, kata Vira ngeledek gue. Serius, daripada yang tahun baruan masih menyandang status jomblo aja kan lebih ngenes. Banget tuh, ya enggak, kata gue balas ngeledek Vira. Iya as. Nyebelin ih. Hehehe, biasanya kan ngajak Nisa kalau malam-malam kayak gini. Nisa lagi jalan ya sama Rian, gak enak lah kalau gue nyuruh dia ke rumah gue, lol. Ke rumah ya ah. Hai mem. Ih Iyas gitu ih, tega banget sama gue. Iya Tias, gue kesana ya ah. Duh jangan panggil gue kayak gitu dong. Emang kenapa? Bikin melting tau gak? Setelah itu gue pun menutup telepon dan balik ke meja di mana tempat gue tadi bareng sama Evan dan Ririn. Gue pun pamit, kebetulan juga Evan sama Ririn udah mau cabut dan akhirnya kita misah jalur. Evan dan Ririn entah jalan kemana, dan gue jalan menuju ke rumahnya Vira. Sampai di rumahnya gue disambut dengan Vira yang sudah berpakaian layaknya orang yang mau pergi jalan. Mau kemana Vir? Mau jalan lah. Kata Vira dengan nada panjang. Oh bagus deh udah siap-siap dari tadi. Hihi. Jalan kemana nih Vir?
Itu loh Yas ke festival kembang api, tapi pakai motor Yahya. Ya emang pakai motor, lagian kalau pakai mobil juga pasti macet parah serius. Nasib kalau gitu. Lo bawa jaket gak atau sweater gitu? Pakai kardigan aja gue mah. Iye iye. Ucap gue. Ayo atuh Yas dinyalain motornya ah. Iya Atias bawel. Kata gue kesal. Yas. PLSS stop jangan buat gue meleleh lagi. Kita berdua pun akhirnya pergi menikmati malam tahun baruan ini berdua, momen yang gak pernah gue duga dan gak pernah gue pikirkan di otak gue bisa terjadi pada malam ini. Sebelum ke tempat festival kembang api, gue pun ngajak Vira keliling-keliling dulu menikmati angin malam. Yang dingin-dingin gimana gitu? Berlanjut. Part 169. Gemerlap malam begitu tampak menggelora pada malam ini. Keramaian para orang-orang untuk melihat sebuah festival kembang api begitu ramai hingga membuat seluruh sisi tempat dipadati. Gue pun memarkirkan motor gue di salah satu tempat dekat sebuah minimarket. Lalu kita berdua jalan menuju ke lokasi festival tersebut. Hayu Yas. Kata Vira menarik tangan gue. Sabar napa, pelan-pelan aja, masih lama kok mulainya. Iya tapi nyantar rame banget gimana coba? Ya namanya juga festival Vir pasti rame lah. Iya atau, tapi kan lebih bagus kalau kitanya nyampe duluan biar dapat spot yang bagus. Yes. Spot apa? Spot yang bagus buat ngeliat kembang api lah. Kata Vira. Oh ya udah yuk. Kata gue lalu menggandeng tangan Vira. Tak sadar gue menuju ke sana sambil menggandeng tangan Vira. Lalu gue baru sadar ketika acaranya akan dimulai. Gue yang masih menggandeng tangan Vira langsung melepasnya dan meminta maaf. Sorry Vir. Maaf ya. Kata gue meminta maaf. Gak apa-apa kok Yas. Lo gak marah kan? Tanya gue. Enggak kok, justru pengen lagi kayak tadi. Haha, bisa aja lo Vir, bentar lagi mulai nih kembang apinya. Kata gue mencoba membuka topik baru. Acara kembang api pun mulai, kalau yang awal-awal emang rada kecil kembang api yang dipakai. Kelihatan dari pas meledak di langit. Mungkin yang besarnya bakal dipakai setelah pergantian tahun jam 12 nanti. Yas gue suka yang warna biru tadi keren banget. Serius bukannya warna yang lo suka emang biru ya? Iya makanya gue suka kembang api yang meledaknya warna biru Yas. Dah nih anak ada-ada aja, gumam gue dalam hati. Yas. Berapa menit lagi sih jam 12 Teng? Tanya Vira. 15 menit lagi lah. Jawab gue sambil melihat jam tangan gue. Wah bentar lagi nih Yas, kata Vira tampak excited banget. Iya bentar, lagi gak kerasa yak udah tahun baruan aja. Oh iya Yas. New Year wishes lo apa nih? Hehe. Tanya Vira. Wis. Gak terlalu muluk-muluk sih, yang penting gue bisa lulus dengan nilai yang baik dan bisa melanjutkan ke kuliah Vir, kalau lo? Gue. Kalau gue nih ya. Pengen ngebuat orang tua gue bangga Yas, lalu. Lalu apa Vir? Tanya gue. Semoga gue gak jomblo lagi hahaha, kata Vira sambil tertawa. Yaelah Vir kalau itu sih pasti dapet lah Vir haha, kan cowok yang deket sama lo banyak. Hehehe tapi lupain aja deh wis yang kedua haha, gue pengen utamain yang pertama. Nah itu baru namanya Tias. Kata gue nyengir. Iya as. Hehehe. Akhirnya acara yang ditunggu-tunggu datang. Yap detik-detik pergantian tahun. Perhitungan mundur dilakukan bersama-sama oleh setiap orang yang menyaksikan festival kembang api ini. Gue pun ikut bersuara menghitungkan detik-detik terakhir ini dan ketika jam 12 lewat, semua berteriak mengucapkan, Selamat Tahun Baru, diikuti dengan peluncuran kembang api yang berwarna-warni di angkasa. Tak lupa juga sorak-sorak suara terompet yang bergema mengisi malam tersebut. Wajah Vira tampak berseri-seri setelah menyaksikan malam pergantian tahun. Beberapa saat kemudian ia mengajak gue untuk pulang karena Vira sendiri sudah ngantuk. Yas, pulang yuk.
Ngantuk? Ngantuk? Ya udah gue anter ya. Kata gue. Lo nginep ya Yas, hihi. Ajak Vira. Nginep. Iya. Please ya Yas. Sepi banget di rumah, Bibi lagi pulang ke rumahnya, besok siang. Baru dateng ke rumah. Ya udah deh, kasihan juga elonya Fir haha. Hehe, iya nih gak ada yang bisa gue minta tolong buat nemenin habisnya ah. Oke yuk, kata gue. Gue pun ke rumahnya Vira. Kasian juga Vira sendirian di rumahnya. Mending gue temenin aja. Deh, lagian masih liburan juga kan. Jadi banyak waktu luang deh gue. Paling sehari doang sih. Gue di rumahnya. Sampai di sana gue masuk dan Vira masuk lebih dulu ke kamarnya. Gue nonton TV di ruang tengah sambil mengumpulkan hawa-hawa ngantuk agar gue bisa tidur. Baru aja gue mau tidur di sofanya HP gue bunyi. Gue kaget dong, siapa nih dini hari gini? Nelpon. Pas gue cek malah si kampret Vira. Sialan ngagetin aja tuh anak. Ya Vir. Lo belum tidur? Gak bisa tidur Yas. Takut lo temenin dong di kamar, biar bisa tidur. Tapi lo pakai kan? Tanya gue. Pakai apa? Itu. Oh enggak Yas hehe. AC di kamar gue rusak, jadi ya pakai kipas angin. Biar lebih adem gitu. Yas hehe. Dipakai atuh. Suruh gue. Tapi panas Yas, gerah tahu ga? Serius iya deh iya, bentar lagi gue ke kamar loyak. Gue gemeteran mau ke kamarnya Vira. Gilak nih cewek gak ada malunya sekali sama gue T_T. Gue bingung samperin atau kagak ya? Tapi akhirnya gue kumpulin sedikit nyali untuk ke kamarnya Vira. Bener aja pas gue buka pintunya, posisi Vira udah terselimuti oleh selimut di sebagian badannya. Gue gelisah dianya malah ngetawain gue lagi. Gue pun memilih duduk di kursi dekat kasurnya Vira. Karena canggung gue gak berani membuka obrolan dan hanya memainkan HP. Gue doang. Yas. Lo tidurnya di kasur aja ya gue ngeri Yas. Gak ah. Tolak gue. Ah Yas gue takut seriusaan. Anjir gak mau gue. Please lah gue takut. Iya ah. Kata gue kesel lalu menuruti permintaannya. Gue perlahan naik ke kasur yang ditempati oleh Vira, gue berbaring tepat di sebelahnya cuma. Diam dan gak ngapa-ngapain. Namun tiba-tiba. Ya. Listrik padam. Berlanjut. Part 170, Hair Home. Ya. Listrik padam. Otomatis gelap, Vira langsung teriak dan merengek. Dalam pikiran gue paling ini listrik bentar lagi juga nyala. Tapi tetap aja gue coba bilang ke Vira dia tetap merengek ke gue. Yas, gue takut sumpah, kata Vira. Bentar lagi juga nyala kok. Yas gue gak bercanda Yas gue takut banget, kata Vira lalu menggenggam erat tangan gue. Ya udah lo tenang ya, bentar gue cek ke jendela dulu, ini mati beneran atau sekringnya jatuh. Yas gue ikut ya. Udah di sini aja, orang cuma ke jendela doang. Vira mengangguk. Gue pun mengecek jendela dan melihat keadaan sekitar rumahnya Vira, ternyata memang benar. Listrik sedang padam. Suasana gelap menyelimuti daerah sekitar rumah Vira tak terkecuali rumahnya Vira ini. Setelah itu gue balik lagi ke kasur untuk menyuruh Vira segera tidur. Vir lo tidur ya. Ini udah mau jam 3 loh. Tapi gimana mau tidur ya seorang gelap gini? Udah ya Vir tenang aja, gak ada apa-apa kok. Kan ada gue di sini, ucap gue lalu. Mengelus rambut Vira. Iya Yas gue coba tidur ya. Nah gitu dong, kasihan elonya, mata udah 5 watt tuh haha. Jangan tinggalin gue ya Yas. Iya, sebagai jaminannya, lo boleh minta apa aja deh ke gue. Bener ya? Tanya Vira. Iya serius, jawab gue. Gue peluk boleh ya? Biar cepet tidur gue nya. Pinta Vira. Ya udah gak apa-apa deh serius, jawab gue, jir padahal males banget gue, aduh, takut ada
Yang berontak nih. Tapi lo nya juga tidur Yas. Istirahat ya Yas, jangan gak tidur loh. Suruh Vira. Iya Tias. Iya. Kata gue tersenyum dalam gelap. Balesnya senyum dalam gelap. Vira pun lalu memejamkan matanya dengan posisi memeluk gue. Entah mungkin gue dianggap guling kali sama dia. Tapi godaannya itu bro. Bikin bawah aneh berontak. Aje. Untungnya sih gue anak soleh jadinya ya masih bisa dipertahankan. Gue lihat wajah polosnya Vira yang sedang tertidur. Gue baru sadar. Nih anak tidurnya aja manis banget. Lalu tak sadar tangan gue bergerak sendiri tanpa ada komando dari otak gue untuk membelai rambutnya Vira. Belayan demi belayan membuat tangan gue pegel, dan akhirnya gue pun tertidur juga malam itu di saat listrik padam. Lalu gue terbangun oleh suara keran yang bunyi dari dalam kamar mandinya Vira. Gue mencoba untuk buka mata dan melihat Vira ternyata sudah tidak ada di samping gue lagi. Gue pun melihat Vira keluar dari kamar mandi sudah pakai gun. Alhamdulillah gumam gue dalam hati. Dia lalu melihat gue yang udah membuka mata segera menghampiri gue. Yas. Lo udah bangun ya? Iye. Tapi masih ngantuk, kata gue pelan. Sama gue juga masih ngantuk Yas. Ya udah tidur aja, gue pindah ke sofa aja di bawah. Kata gue. Gak usah Yas, temenin gue aja di sini. Ya udah deh kalau gitu, jawab gue sekenanya. Yas. Makasih ya buat semalam. Iya sama-sama, kata gue singkat. Lo tahu gak Yas? Apa? Lo baik banget sama gue. Lebay lu. Seriusan ini Yas? Terus? Kata gue. Karena lo udah baik sama gue mau masakin Elo buat sarapan deh. Emang sekarang jam berapa? Jam 9 pagi. Eh, gue lupa ngabarin ibu. Kata gue lalu terbangun dan duduk di kasur. Tenang Yas. Udah gue telepon kok tadi. Hehe. Huf. Ya udah yuk, ajak Vira. Gue lalu ikut Vira ke dapur dan ngeliatin dia entah apa yang dimasak serius. Tapi kalau dicium dari baunya sih lumayan juga. Beberapa saat kemudian, selesailah urusan dapur Vira dan ia membawakan gue sepiring nasi goreng dilengkapi dengan sosis dan telur dadar di atasnya. Lovir ini serius buat gue. Iya Yas. Hehe, maaf ya kalau cuma nasi goreng doang. Gak apa-apa kok haha. Lo sering masak ya Fir? Tanya gue. Lumayan sih, apalagi dulu pas mama masih di sini, sering banget bantuin. Hihi. Lagian nih. Ya. Sudah sepatutnya seorang cewek itu harus bisa masak Yas. Ya, kalau itu sih gue setuju. Gue pun mencoba nasi gorengnya Vira dan WAW. Jir enak banget. Gak kalah deh rasanya sama tukang nasi goreng yang sering lewat rumah. Gue. Enak banget Fir, serius. Kata gue sambil mengunyah. Hahaha, ditelen dulu atuh Yas baru ngomong hihihi. I love Ubias. Kata Vira lirih dan pelan. Heh apaan Fir? Enggak kok tadi, itu nasi gorengnya kepedesan gak? Tanya Vira. Sambil menggaruk rambutnya. Enggak kok. Pas banget malah haha, kata gue. Mungkin liburan akan segera berakhir. Karena tinggal menghitung hari saja gue bakal masuk. Seperti biasa lagi ke sekolah. Gue harap semoga Tiara baik-baik saja di sana dan pulang. Membawa oleh-oleh hahaha. Plus aku kangen sama kamu. Bersambung.